Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi, Prodi Sipil Umum dengan NIM S1A1-244. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode peralatan konstruksi. Langsung saja, yang pertama mengenai gambaran umum proses dan peralatan konstruksi. Umumnya, alat berat dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah pengklasifikasian alat berat. Berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi operasional alat berat. Adapun klasifikasi fungsional alat berat yaitu fungsional. Alat berat adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi alat utama. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi menjadi 7 fungsi dasar. Yang pertama yaitu alat pengolah lahan. Kondisi lahan proyek kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut mulai diolah. Jika pada lahan masih terdapat semak atau pepohonan, maka pembukaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat berat yang bernama dozer. Untuk pengangkatan lapisan tanah paling atas dapat digunakan alat berat bernama scraper. Sedangkan untuk pembukaan supaya rata selain dozer dapat juga digunakan motor grader. Ya, jadi yang dimaksud dengan roll dozer dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Lanjut, alat penggali. Jenis alat penggali dikenal juga dengan istilah ekskavator. Fungsinya yaitu untuk menggali, seperti dalam pekerjaan pembuatan basement atau saluran. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Von Shovel, backhoe, dragline, dan clamshell. Ya, gambarnya dapat dilihat di bawah ini. Lanjut, yang kedua yaitu alat pengangkut material. Pengangkutan material dapat dibagi menjadi pengangkutan horizontal maupun vertikal. Truk dan wagon termasuk dalam alat pengangkutan horizontal karena material yang diangkutnya hanya dipindahkan secara horizontal dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, umumnya alat ini dipakai untuk pengangkutan material lepas atau loss material dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Truk maupun wagon memerlukan alat lain yang membantu membuat material ke dalamnya. Sedangkan alat yang bernama crane termasuk di dalam kategori alat pengangkutan vertikal. Material yang diangkut crane dipindahkan secara vertikal dari satu elevasi ke elevasi yang lebih tinggi, meskipun pemindahannya pun dilakukan secara horizontal. Jarak jangkau pengangkutan crane relatif kecil, tetapi efisien. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu alat pemindahan material. Nah, alat pemindahan material adalah alat-alat yang termasuk ke dalam kategori ini. Adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lain. Nah, loader dan dozer adalah alat pemindahan material. Nah, gambarnya dapat dilihat seperti ini. Ya, jadi inilah gambar yang dimaksud wheel loader. Selanjutnya yaitu alat proses material. Nah, alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam lainnya menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Alat yang termasuk dalam kategori ini adalah crusher. Alat yang dapat mencampur material untuk pembuatan beton maupun aspal dikategorikan ke dalam alat. Lanjut, alat penempatan akhir material. Alat yang dapat termasuk pada kategori ini karena fungsinya adalah untuk menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Di tempat atau lokasi ini material disebarkan secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
pada kategori ini, alat yang dimaksud adalah konkrit, spreader, aspal paver, motor grader, dan alat pemadat. Ya, jadi aspal paver itu gambarnya bisa dilihat seperti ini. Umumnya biasa dilihat pada proses pengerjaan proses pengerjaan pemadatan aspal. Lanjut, klasifikasi operasional alat berat. Alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan secara statis. Jadi, klasifikasi alat berdasarkan pergerakannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat dengan penggerak. Nah, pengertiannya itu alat penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kerja. Bentuk dari alat penggerak adalah roda kelabang atau disebut crawler dan ban karet. Sedangkan bel merupakan alat penggerak pada conveyor belt. Untuk beberapa jenis alat berat seperti truk, scraper, atau motor grader, alat penggeraknya adalah ban karet. Untuk alat-alat seperti backhoe, alat penggerakannya bisa salah satu dari kedua jenis di atas. Umumnya penggunaan alat ban karet dijadikan pilihan karena alat-alat berat dengan ban karet mempunyai mobilitas lebih tinggi daripada alat berat menggunakan crawler. Tetapi semuanya ini memerlukan pertimbangan yang tergantung dari kebutuhan suatu proyek. Nah, kemudian yang kedua yaitu alat statis. Alat statis ini adalah alat berat yang dalam menjalankan fungsinya tidak berpindah tempat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah tower crane, batching plane, baik untuk beton maupun untuk aspal serta crusher plane. Selanjutnya yaitu kita masuk di faktor pemilihan alat berat. Faktor pemilihan yang mempengaruhi pemilihan alat berat adalah alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana jenis, jumlah, dan kapasitas alat merupakan faktor-faktor penentu. Tidak setiap alat berat dapat dipakai untuk setiap proyek konstruksi. Oleh karena itu, pemilihan alat berat yang tepat sangatlah diperlukan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan alat berat, maka akan terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan. Biaya proyek yang membengkak dan hasil yang tidak sesuai dengan rencana dalam pemilihan alat berat adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan sehingga kesalahan dalam pemilihan alat berat dihindari. Selanjutnya kita masuk di faktor-faktor tersebut, antara lain fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti untuk menggali, mengangkut, meratakan permukaan, dan lainnya seperti yang telah dijabarkan di atas. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas peralatan. Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat material yang harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih harus sesuai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu cara operasional. Alat berat dipilih berdasarkan arah atau horizontal maupun vertikal dengan jarak gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembatasan dari metode yang dipakai. Pembatasan yang mempengaruhi pemilihan alat berat antara lain peraturan lalu lintas, biaya, kemudian pembongkaran. Selain itu, metode konstruksi yang dipakai dapat membuat pemilihan alat dapat berubah. Selanjutnya dari sisi ekonomi, selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasional dan pemeliharaan merupakan faktor penting di dalam pemilihan alat berat. Kemudian yang terakhir yaitu jenis proyek. Beberapa jenis proyek yang umumnya menggunakan alat berat antara lain itu gedung, pelabuhan, jembatan, irigasi, kemudian pembukaan hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu lokasi proyek. Lokasi juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh, lokasi proyek dataran tinggi memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek di dataran rendah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis dan daya dukung tanah. Jenis tanah di lokasi proyek dan jenis material yang akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang akan dipakai. Tanah dapat dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek. Kemudian pada bagian terakhir yaitu
di kondisi lapangan, di mana kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang baik merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Selanjutnya kita masuk di poin jenis-jenis alat berat pada proyek konstruksi. Setiap proyek konstruksi memerlukan beberapa jenis alat berat, namun tidak mencakup semua alat berat yang ada. Jenis-jenis proyek yang pada umumnya menggunakan alat berat adalah proyek gedung, pelabuhan, dan jalan, dam, irigasi, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu proyek gedung. Alat berat yang umumnya dipakai dalam proyek gedung adalah pemancing tiang pondasi atau disebut pile driving, alat penggali atau jadi disebut kata lain dengan backhoe untuk penggalian basement, crane untuk pemilihan vertikal, truk, konkret, mixer, dan lain sebagainya. Nah, konkret mixer digunakan sebagai pencampur adukan beton dan konkret mixer truk sebagai pengangkut campuran beton. Alat pemadat juga sering digunakan untuk pemadatan di sekitar basement. Kemudian yang kedua yaitu proyek jalan. Proyek jalan pada umumnya menggunakan alat gali, truk, doser, grader, alat pemadat, loader, dan lain sebagainya. Alat ini digunakan untuk menggali saluran di sekitar badan jalan. Doser berfungsi untuk mengupas tanah dan grader membentuk permukaan tanah. Loader digunakan sebagai pemuat tanah ke dalam truk. Untuk jalan dengan pengerasan lentur digunakan aspal mixing plant yang berfungsi untuk mencampurkan bahan campuran aspal yang kemudian disebarkan, diratakan, dan dipadatkan dengan menggunakan aspal finisher. Sedangkan untuk pengerasan kaku beton diolah dengan menggunakan concrete batching plant yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan truk mixer. Selanjutnya yaitu proyek jembatan. Alat berat yang digunakan untuk proyek jembatan antara lain adalah alat pemancing tiang pondasi, alat penggali, crane, truk, concrete mixer atau concrete mixer truk, alat pemadat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu proyek bendungan, di mana proyek bendungan umumnya menggunakan alat penggali tanah, crane, truk, concrete mixer truk, alat pemadatan tanah, loader, bulldozer, grader. Alat penggali tanah yang umumnya dipakai untuk proyek bendungan berupa backhoe. Nah, concrete mixer digunakan untuk mencampurkan bahan pembuatan beton yang dipakai untuk pembuatan dinding dan dinding penahan tanah. Kemudian untuk pengerjaan proyek memang sangat membutuhkan alat berat untuk meringankan pekerjaan dan juga membantu pekerjaan para tenaga kerja. Tidak hanya merancang, membangun, merenovasi gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan sekitar untuk keselamatan makhluk hidup. Oleh sebab itu, tidak semua peralatan metode digunakan dalam pengerjaan suatu proyek. Harus ada pertimbangan-pertimbangan agar waktu pengerjaan serta pengeluaran pun dapat dikatakan efisien. Dalam hal pemilihan alat berat pun harus dipertimbangkan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu fungsi dari alat berat tersebut, kemudian kapasitas peralatan, selanjutnya cara pengoperasian alat, kemudian pembatasan dari metode yang dipakai, kemudian biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli atau menyewa alat berat, kemudian jenis proyeknya, lokasi proyeknya, jenis dan biaya dukung tanah, dan kemudian yang terakhir yaitu juga kondisi lapangan atau tempat proyek. Selanjutnya yaitu alat berat diklasifikasikan menurut pengoperasionalnya maupun fungsionalnya. Berdasarkan operasional, alat berat dibagi menjadi alat berat statis dan alat berat dengan penggerak. Nah, alat berat statis pastinya sudah terbayang seketika, yakni tower crane, karena alat berat tersebut adalah alat yang paling umum digunakan dan alat yang dapat dikatakan sebagai tulang punggung suatu proyek. Nah, kemudian alat berat berdasarkan fungsionalnya bisa mengolah lahan, menggali, mengangkut material, memindahkan material, kemudian memadatkan, memproses material, dan menempatkan material akhir seperti pengaspalan pada jalan raya. Kemudian kita masuk di bagian pemadatan. Nah, tujuan tanah dipadatkan yaitu yang pertama untuk meningkatkan kekuatan geser tanah, kemudian yang kedua mengurangi kompresibilitas yaitu mengurangi penurunan akibat beban, kemudian yang ketiga mengurangi permeabilitas, serta yang terakhir yaitu mengurangi sifat kembang susut tanah.
Pada beberapa proyek konstruksi yang kondisi tanahnya kurang padat seperti lokasi proyek dengan tanah hasil pegurugan, biasanya akan dipadatkan hingga menghasilkan nilai uji yang cukup. Pengujian kepadatan tanah tersebut biasanya menggunakan uji CBR atau disebut California Bearing Ratio, yaitu uji yang membandingkan pergerasan tanah terhadap kedalaman dan kecepatan penetrasi suatu beban. Nah, salah satu alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah adalah kompaktor. Biasa alat ini digunakan untuk memadatkan tanah hingga tercapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Alat kompaktor ini banyak sekali jenisnya, antara lain dapat dilihat dari jenis bahan dan kegunaan alat tersebut untuk material seperti apa. Selanjutnya yaitu kita masuk di jenis-jenis kompaktor. Nah, banyak sekali jenis-jenis kompaktor yang memiliki spesifikasi tersendiri dalam memadatkan berbagai jenis tanah. Jenis-jenis tanah pun menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam memilih alat kompaktor pada suatu proyek. Kondisi-kondisi tersebut bisa dilihat seperti ini. Yang pertama, pada tanah plastik dan kohesif, maka alat yang cocok digunakan adalah sheet foot roll, yaitu kompaktor dengan bentuk roller serupa dengan kaki kambing dan mampu memadatkan tanah dari bawah dan dapat memecahkan gumpalan-gumpalan tanah. Selain sheet foot roller, alat yang dapat digunakan adalah pneumatic roller. Kemudian yang kedua yaitu untuk pasir atau kerikil berpasir, alat yang cocok digunakan adalah vibrating roller dan pneumatic tiered roller. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pasir bercampur dengan lempung atau tanah liat, alat yang cocok adalah segmented roller. Nah, smooth steel roller yaitu kompaktor dengan penggilas besi dengan permukaan halus. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Jadi ini merupakan gambar smooth steel roller. Lanjut. Dari jenis ini masih bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Selanjutnya yaitu three wheel roller. Jadi berbagai macam alat-alat ya. Yang dimaksud dengan three wheel roller merupakan alat yang dengan berjumlah 3 buah, di mana satu roda di belakang lebih lebar daripada kedua roda di depan. Biasanya digunakan untuk memadatkan material aspal pada pekerjaan jalan. Selanjutnya yaitu tandem roller, yaitu jenis kompaktor yang digunakan untuk penggilasan akhir. Artinya, fungsi alat ini adalah untuk meratakan permukaan. Tandem roller ini tidak dapat digunakan untuk menggilas batuan-batuan yang keras dan tajam karena dapat merusak roda penggilasnya. Umumnya alat ini memiliki berat berkisar antara 8 sampai 14 ton. Selanjutnya yaitu pneumatic tiered roller, di mana pneumatic tiered roller yaitu penggilas dengan roda ban angin. Sangat cocok digunakan pada penggilasan bahan-bahan granular dan aspal hot mix. Nah, susunan roda pada bagian depan dan bagian belakang berselang-seling, sehingga pada bagian yang belum tergilas di depan akan tergilas di belakang. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu seafood type rollers, yaitu penggilas dengan bentuk gilasan seperti seperti tapak kaki kambing. Kaki kambing ini bertekanan tinggi sehingga dapat memadatkan dan memecahkan gumpalan-gumpalan tanah. Alat ini cocok digunakan untuk tanah yang plastis dan kohesif. Jadi gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu vibrating roller. Vibrating roller merupakan jenis kompaktor yang dapat memadatkan material seperti pasir, kerikil, dan batuan dengan lebih baik, karena alat ini memberikan tekanan dan getaran terhadap material di bawahnya. Alat ini memiliki roda depan besi dan roda belakang karet. Selanjutnya yaitu mesh grid roller, jenis kompaktor dengan penggilasnya berbentuk seperti anyaman. Alat ini cocok digunakan untuk tanah yang berbatu, kerikil, dan pasir. Bila dijalankan dengan kecepatan tinggi, maka alat ini dapat menggentarkan atau menghancurkan dan memadatkan material.
gambarnya ya bisa dilihat ya. Lanjut, yaitu bagian-bagian kompaktor. Secara visual, bagian-bagian penting dari pemadat dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi bisa dilihat pertama yaitu pada gambar yang pertama, maaf. Jadi bisa dilihat keterangan yaitu yang pada bagian satu itu disebut sebagai roller frame. Kemudian pada arah panah yang kedua disebut sebagai drum roller. Kemudian yang ketiga yaitu disebut sebagai kabin operator. Selanjutnya yaitu petunjuk yang keempat yaitu penutup mesin. Jadi inilah yang dimaksud dengan penutup mesin. Selanjutnya yang kelima yaitu ban belakang. Jadi bannya bisa dilihat ya. Lanjut, cara pemadatan kompaktor. Nah, cara pemadatan kompaktor digunakan untuk menggilas tanah agar kondisi tanah menjadi padat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemadatan, antara lain yaitu yang pertama gradasi material yang dipadatkan, kemudian kadar air dari material, selanjutnya usaha pemadatan. Nah, pemadatan dapat dilakukan dengan getaran atau hanya beban yang tetap, bergantung pada jenis tanahnya. Jika tanah berpartikel kering dan seragam, pemadatan dapat dilakukan dengan getaran saja. Sedangkan untuk tanah liat dan mengandung banyak air dapat dilakukan pemadatan dengan static weight. Tetapi jika tanah dengan partikel yang halus dan sedikit lembab, pemadatan dengan keduanya dapat dilakukan. Selanjutnya, pemadatan dilakukan dengan memberikan gaya terhadap permukaan tanah dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, kneading action. Nah, tanah diremas dengan gigi pada roda sehingga udara dan air yang ada pada tanah dapat keluar. Kemudian, static weight. Tanah ditekan dengan berat kompaktor tersebut secara perlahan-lahan. Kemudian yang ketiga, vibration atau getaran, yaitu tanah yang ada di bawah kompaktor digetarkan sehingga partikel-partikel tanah yang kecil dapat masuk ke rongga-rongga di antara partikel yang lebih besar. Selanjutnya yaitu impact atau tumbukan, di mana tanah dipadatkan dengan menjatuhkan benda dari ketinggian. Melalui proses ini, biasa partikel tanah yang lebih besar menjadi pecah menjadi butiran partikel yang lebih seragam. Nah, jadi di sini masuk di produktivitas kompaktor. Produktivitas dari kompaktor cukup mudah untuk diperhitungkan. Produktivitas kompaktor ini bergantung dari beberapa elemen, antara lain kecepatan kompaktor, lebar roller dari kompaktor, tebal tanah dipadatkan, dan jumlah passing yang dilakukan agar tanah padat. Nah, jadi mungkin ini hanyalah rumus biasa lah, kalau di lapangan mungkin tidak dibutuhkan ya. Jadi kita lanjut aja. Kemudian kita masuk di faktor-faktor pengaruh produktivitas kompaktor. Yang pertama yaitu kondisi cuaca. Baik atau buruknya cuaca sangat mempengaruhi produktivitas kompaktor. Tapi tergantung pula dengan jenis tanah apa yang sedang dipadatkan. Nah, apabila cuaca hujan dan yang dipadatkan adalah tanah, maka kompaktor tidak bisa bekerja karena kondisi tanah yang berubah setelah hujan. Berbeda apabila yang dipadatkan hanya memakan batuan, faktor cuaca tidak begitu berpengaruh karena makadam tidak menyerap air. Kemudian yang kedua yaitu kondisi tanah, di mana kondisi tanah berhubungan sekali dengan keadaan cuaca. Nah, pemadatan tidak bisa dilakukan apabila kondisi tanah basah atau jenuh. Walaupun mesin kompaktor tetap digunakan untuk pemadatan, tanah tidak akan bisa padat dan akan terus lunak jika kondisi dalam basah. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi alat berat. Selain kondisi cuaca dan tanah, tentunya kondisi alat berat itu sendiri sangat berpengaruh pada produktivitasnya. Pada kasus kompaktor ternyata terkadang terjadi kerusakan di bagian ban karet, di mana ban tersebut sobek terkena besi atau batuan tajam di dalam tanah. Selain karena ban, terkadang getaran dari mesin kompaktor juga bisa rusak akibat kurangnya maintenance alat dari pemilik. Selanjutnya yaitu pemilihan jenis alat berat kompaktor yang digunakan pada suatu konstruksi harus disesuaikan dengan jenis material yang dipadatkan dan kebutuhan sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Tanah yang akan dipadatkan harus distabilkan dahulu kondisi tanahnya.
lalu dilakukan uji CBR. Nah, CBR itu kata lain dari California Bearing Ratio ya. Selanjutnya, jika tanah yang dipadatkan belum sesuai target, maka pemadatan dengan kompaktor harus terus dilakukan hingga mencapai target. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efisiensi pemadatan tanah antara lain adalah karakteristik dari alat pemadat, jenis tanah, dan prosedur pemadatan. Semakin presis pemilihan alat terhadap faktor-faktor yang ada di lapangan, maka akan semakin efisien pula kerja dari alat pemadat tersebut. Selanjutnya kita masuk di eksavator. Eksavator atau yang lebih sering dikenal dengan backhoe, sering juga dibaca sebagai beko. Nah, alat ini merupakan salah satu jenis alat berat yang paling sering digunakan pada proyek konstruksi. Alat berat ini merupakan suatu alat pengemuk dan pemindahan material yang sering digunakan pada awal pengerjaan proyek konstruksi. Nah, eksavator merupakan alat yang dapat memindahkan barang karena alat ini dapat berputar 360 derajat. Lengan dari eksavator yang panjang dapat menggapai hingga kedalaman 6 meter. Nah, ukuran bucket eksavator ini pun beragam, sehingga produktivitas juga beragam. Volume bucket ini PTM dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada proyek konstruksi. Selain untuk pengeruk, eksavator juga dapat melakukan banyak hal. Misalnya, meruntuhkan gedung. Pekerjaan-pekerjaan selain pengeruk ini dapat dilakukan hanya dengan pengganti attachment bucket menjadi aksesoris eksavator lainnya. Ukuran fisik eksavator juga beragam, ada yang kecil hingga yang besar, tergantung penggunaan alat berat tersebut pada masing-masing proyek. Jika untuk proyek seperti pertambangan, biasanya alat yang digunakan PTM relatif besar agar produktivitasnya menjadi semakin besar. Nah, kemudian kita masuk di fungsi eksavator. Fungsi eksavator merupakan alat berat yang terdiri dari mesin di atas roda khusus yang disertai dengan lengan dan alat mengeruk. Alat mengeruk itu biasa disebut sebagai bucket ya. Alat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat berupa penggali tanah yang sulit untuk dikerjakan oleh tenaga manusia. Eksavator berfungsi sebagai berikut, antara lain: yang pertama, penggalian tanah yang memasukkan tanah galian ke dalam dump truck. Yang kedua, perataan tanah. Kemudian yang kedua, difungsikan sebagai pengerukan sungai. Kemudian yang keempat, penggali parit, lubang atau pondasi. Kemudian yang terakhir, untuk menghancurkan gedung. Jadi macam-macam ya fungsinya. Udah penting ya kali fungsi eksavator. Masuk di jenis-jenis eksavator. Berdasarkan kegunaan eksavator dibagi menjadi 3, yaitu penggali, hidrolik, dragline, dan clamshell. Tetapi untuk jenis hidrolik terbagi menjadi 2, yaitu front shovel, backhoe. Pemilihan alat sendiri tergantung dari kemampuan alat tersebut pada suatu kondisi proyek. Yang pertama, hidrolik eksavator, yaitu front shovel, di mana front shovel digunakan untuk menggali material yang letaknya lebih tinggi dan sifatnya materialnya keras. Jika material yang digali berjenis lunak, maka front shovel akan menggali kesulitan. Yang kedua yaitu backhoe. Backhoe ini digunakan untuk menggali material yang letaknya sejajar atau lebih rendah, yang biasa digunakan untuk pekerjaan galian saluran, terowongan, atau basement. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dragline. Dragline ini merupakan alat gali yang dipakai untuk menggali material yang letaknya lebih tinggi dari permukaan tempat alat tersebut, berada dengan jangkauan yang lebih jauh dari alat-alat gali lainnya. Nah, dragline termasuk dalam alat penggali sistem kabel, alat penggeraknya traktor dengan crawler. Yang terakhir yaitu clamshell. Nah, clamshell ini digunakan untuk penggalian tanah lepas seperti pasir, kerikil, batuan pecah. Clamshell mempunyai ukuran bucket yang berbeda dari yang kecil hingga yang besar. Bucket yang berlucuran kecil biasanya digunakan untuk memindahkan material, sedangkan yang berukuran besar digunakan untuk penggalian. Nah, jadi yang dimaksud dengan dragline seperti ini. Sedangkan clamshell bisa dilihat pada gambar slide ini. Lanjut.
Nah, ini pada bagian-bagian ekskavator ya. Selanjutnya kita masuk di bagian bucket. Nah, jadi definisi bucket adalah keranjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi utama ekskavator untuk mengeruk. Bentuk bucket ini seperti keranjang dengan ujung bucket terdapat beberapa jari. Fungsi jari-jari ini seperti garpu yang mempermudah proses pengerukan. Ada beberapa jenis bucket, di mana yang pertama yaitu ripper bucket, merupakan jenis bucket yang paling umum digunakan untuk pengerukan tanah. Rock bucket jenis ini memiliki gigi lebih renggang namun kuat dan tajam. Fungsinya untuk menembus bebatuan atau mencabut akar pohon. Slope bucket jenis ini tidak memiliki gigi namun dimensinya cukup besar. Biasa digunakan untuk meratakan permukaan. Kemudian clamshell bucket memiliki dua bucket yang bergerak mencapit, berguna untuk mengeruk dengan arah tegak lurus. Ini jenis bucket ya. Saya sudah jelaskan di atas tadi. Cabin, bagian-bagian utama ekskavator. Lanjut, tidak penting. Selanjutnya kita masuk di bulldozer. Nah, secara umum dozer adalah sekian presentasi yang saya paparkan. Jika kurang jelas mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.